Halo kelas 8, hari ini kita akan belajar tentang gradien bersama Bu Feby. Perhatikanlah gambar tangga di bawah. Tangga yang terlalu curam akan menyulitkan penggunanya. Tangga yang digunakan untuk umum biasanya sudah diperhitungkan dengan cermat kemiringannya, sehingga aman digunakan. Bukan hanya tangga, jalan juga dirancang kemiringannya untuk keamanan dan kenyamanan pengguna. Bagaimana cara menghitung kemiringan tangga, jalan, atau bidang miring lainnya? Supaya dapat menghitung kemiringannya, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang kemiringan garis. Kemiringan garis disebut juga gradien. Pada gambar ini, tangga di sebelah kiri lebih curam daripada tangga di sebelah kanan. Oleh karena itu, tangga di sebelah kiri memiliki kemiringan atau gradien yang lebih besar daripada tangga yang di sebelah kanan. Lihatlah gambar garis AB, AC, dan AD di bawah. Tentukan urutan kemiringan garis dari yang paling besar hingga ke terkecil. Garis yang memiliki kemiringan paling besar adalah AD. Kemudian AC dan garis yang memiliki kemiringan paling kecil adalah AB. Ketika kita melihat kemiringan garis, ada dua aspek yang kita perhatikan, yaitu jarak tegak dan jarak mendatarnya. Lihatlah ruas garis AD. Jarak tegaknya 3 dan jarak mendatarnya 1. Maka gradiennya adalah 3/1 sama dengan 3. Untuk ruas garis AC, jarak tegaknya adalah 2 satuan, jarak mendatarnya adalah 1 satuan, maka kemiringannya adalah 2/1, yaitu 2. Untuk ruas garis AB, jarak tegaknya 1 satuan dan jarak mendatarnya 1 satuan, sehingga gradiennya adalah 1/1, yaitu 1. Jadi untuk menentukan kemiringan garis atau gradien dapat dilakukan dengan cara membagi jarak tegak dengan jarak mendatarnya. Perhatikan gambar di bawah. Garis K memiliki jarak tegak 4 dan jarak mendatarnya 2. Garis L juga memiliki jarak tegak 4 dan jarak mendatarnya 2. Jika kita menghitung, jarak tegak dibagi jarak mendatarnya diperoleh 4/2, hasilnya 2. Karena jarak tegak dan jarak mendatarnya sama. Tetapi lihatlah, arah garis K dan arah garis L berbeda. Ini mengakibatkan kemiringan garis tersebut juga berbeda. Karena arahnya berbeda, maka kita perlu juga memberikan tanda yang berbeda pada gradiennya. Disepakati, lihatlah dari kiri. Jika garis tersebut naik dilihat dari kiri, maka gradiennya positif. Jika dari kiri dilihat garis tersebut menurun, maka gradiennya negatif. Berdasarkan keterangan tersebut, maka gradien garis K adalah 4/2, yaitu 2. Garis K naik dilihat dari kiri, maka gradien garis K adalah positif 2. Kita tulis saja 2. Sedangkan untuk ruas garis L turun dilihat dari kiri, sehingga gradien garis L adalah negatif 2. Kita juga dapat menentukan gradien menggunakan cara lain. Anggap ketika bergerak ke kanan positif, maka ketika bergerak ke kiri sebaliknya, yaitu negatif. Ketika bergerak ke atas positif, maka bergerak ke bawah negatif.
Pada kasus ini kita akan bergerak dari kiri, bergerak 2 satuan ke kanan, maka pergeseran mendatarnya yaitu 2, lalu bergerak 4 satuan ke atas, maka pergeseran tegaknya yaitu 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita akan menentukan gradien garis L. Pada kasus ini kita akan memulainya dari sebelah kiri. Bergerak 4 satuan ke bawah, maka pergeserannya negatif 4 karena ke bawah. Lalu bergerak 2 satuan ke kanan, maka pergeseran mendatarnya yaitu 2. Negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Diperoleh gradien garis L adalah negatif 2. Untuk melatih kemampuan, kita akan menentukan gradien garis yang ada pada gambar ini. Lihatlah ruas garis A, jarak tegaknya 9 dan jarak mendatarnya 3. Maka gradien garis A adalah 9/3, yaitu 3. Kita lihat juga ruas garis B. Jarak tegaknya 3 dan jarak mendatarnya 1, maka gradien ruas garis B adalah 3/1, yaitu 3. Ruas garis B ini merupakan perpotongan dari garis A, maka ketika garis tersebut dipotong, gradiennya tetap saja sama. Lihatlah garis C. Jika kita melihat dari sebelah kiri, terjadi pergeseran 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan, maka gradien garis C adalah negatif 1. Jika ruas garis C ini diperpanjang, sehingga terbentuk garis D. Kita juga akan menghitung gradien garis D. Apakah sama seperti gradien garis C atau tidak? Jika kita melihat dari sebelah kiri garis D, terjadi pergeseran 4 satuan ke bawah dan 4 satuan ke kanan. Maka, gradien garis D adalah negatif 4 dibagi 4, yaitu negatif 1. Ternyata, gradien garis C dan garis D sama. Jadi, ketika garis tersebut diperpanjang, gradiennya pun tetap sama. Kita memperoleh pengetahuan baik garis tersebut dipotong atau diperpendek maupun garis tersebut diperpanjang, maka gradiennya tetap saja. Kemudian kita akan mencari gradien garis mendatar. Pada gambar ini, pergeseran tegaknya tidak ada dan pergeseran mendatarnya 3 satuan. 0/3 yaitu 0. Sehingga gradien garis mendatar adalah 0. Sepanjang apapun garis mendatar tersebut, tidak memiliki jarak tegaknya. Sehingga gradien garis mendatar selalu 0. Kemudian kita akan mencari gradien garis tegak atau garis vertikal. Pada contoh ini, jarak tegaknya adalah 5 satuan, sedangkan tidak ada jarak mendatarnya. Oleh karena itu, gradien garis vertikal pada contoh ini adalah 5 dibagi 0. Kita ketahui suatu bilangan yang dibagi 0 tak terdefinisi, kecuali 0/0. Sehingga gradien garis vertikalnya tidak dapat kita definisikan. Mau sepanjang apapun atau sependek apapun ruas garis vertikal, tidak memiliki jarak mendatar. Oleh karena itu, gradien garis vertikal selalu tak terdefinisi.
Dari contoh ini, kita memperoleh pengetahuan gradien garis mendatar selalu nol dan gradien garis vertikal tidak dapat didefinisikan atau tak terdefinisi. Sedangkan ketika garis tersebut diperpanjang ataupun diperpendek, gradiennya tetap saja sama. Sekian pembelajaran kita tentang gradien. Sampai jumpa.